Kita menginjak, sudah tidak terasa ya, kita menginjak ke sesi 7. Beberapa saat lagi kalian sudah melakukan atau kalian melaksanakan UTS. Saya rasa tidak ada kisi-kisinya ya, mulai dari sesi 1 sampai sesi 7. Jadi kalian harus semuanya belajar. Sifat ujiannya tertutup, jadi benar-benar harus belajar. Untuk di sesi 7 ini akan belajar tentang proses pembentukan sikap dan perilaku individu. Kita mulai ya. Pengertian sikap. Secara operasional, pengertian sikap merupakan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan dalam menggunakan praktik. Sikap sering dihadapkan dengan rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional. Newcomb membatasi sikap sebagai berikut: the state of readiness for motive arousal. Motif tersebut menyebabkan terjadinya tindakan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa sikap adalah kesiapan. Jadi saya ulangi lagi ya. Motif tersebut menyebabkan terjadinya tindakan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa sikap adalah kesiapan, kesediaan untuk bertindak, dan bukan sebagai pelaksana tertentu. Kalau kita lebih memberikan lebih detail atau lebih fokus, jadi perilaku merupakan perbuatan atau tindakan dan perilaku seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang yang melakukannya. Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi atau tujuan baik didasari maupun tidak. Proses pembentukan sikap. Proses pembentukan sikap menurut Baron terjadi dengan sistem adopsi dari orang lain yang melalui satu proses yang disebut proses pembelajaran sosial. Proses ini dilalui dalam beberapa proses lainnya, antara lain classical conditioning. Classical conditioning merupakan bentuk dasar dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya netral menjadi memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui rangsang yang berulang kali dengan stimulus lainnya. Kita kembali ke slide 8 dari modul 7 ya, adalah instrumental conditioning. Instrumental conditioning merupakan bentuk dasar dari pembelajaran di mana respon yang menimbulkan hasil positif atau mengurangi hasil negatif yang diperkuat. Ini adalah pendapatnya dari Baron ya. Pada slide berikutnya kita lebih fokus kepada pembelajaran melalui observasi. Salah satu bentuk di mana individu mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain. Proses ini terjadi hanya dengan memperhatikan tingkah laku orang. Masih dengan pendapatnya Baron ini ya. Dalam slide berikutnya, kita akan mempelajari tentang perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu adalah proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau salah. Dalam proses ini, kita bisa melihat bagaimana sih anggota masyarakat menentukan siapa pemimpinnya dalam satu komunitas di pedesaan. Cenderung sama karena memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri mereka masing-masing dengan orang lain untuk melihat apakah pandangan dan sikapnya terhadap siapa yang akan dipilihnya benar atau salah. Pada teori konsistensi kognitif ya, slide 14 ini. Pada teori konsistensi kognitif, teori ini berfokus pada keberadaan sikap sesuai satu sama lainnya atau dengan sikap-sikap yang lain. Teori ini memandang manusia sebagai pemproses informasi yang aktif yang mencoba memahami seluruhnya atas apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan, dan berbuat di mana secara aktif ikut menyusun dan menafsirkan
dunia tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang bisa terjadi di antara dalam sikap-sikap tersebut. Pada slide berikutnya, coba Anda perhatikan di slide 15 ini ya. Beberapa teori spesifik yang menekan arti penting dalam konsistensi kognitif antara lain teori keseimbangan dan teori disonansi kognisi. Baiklah, kita menginjak kepada teori persepsi diri ya. Teori ini berfokus pada individu yang mengetahui akan sikap dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut hanyalah sikap telah berubah. Saya rasa cukup jelas ya. Sekarang adalah proses pembentukan perilaku. Bapak akan menyampaikan tentang proses pembentukan perilaku. Semua udah ketemu di slide 18? Satu, persepsi ya. Adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan ingat sesi berapa? Sesi 2 ya. Kemudian motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Itu adalah motivasi. Sedangkan emosi adalah yang 3 ya. Pembentukan perilaku adalah emosi. Manusia dalam mencapai kedewasaan, semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi berkembang sesuai dengan hukum perkembangan. Dan yang terakhir adalah dalam pembentukan perilaku ini adanya proses belajar. Baik, kira-kira dimengerti ya, sedikit agak susah ya untuk dimengerti, tapi saya yakin kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Dengan apabila ada saran misalnya, kalian ada masukan, silakan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.